Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan manajer dengan seorang pemimpin. Banyak terjadi friksi di mana orang mengatakan bahwa menjadi manajer jauh lebih baik daripada seorang pemimpin atau sebaliknya menjadi seorang pemimpin lebih baik daripada seorang manajer. Hari ini kita akan coba bahas secara perbedaan menarik kedua hal ini. Sebelumnya kita membahas tentang siapa sih manajer. Hari ini kita akan coba kupas sedikit siapa sih seorang pemimpin itu. Nah, di sini dikasih penjelasan singkat apa sih leadership atau apa sih kepemimpinan itu. Secara sederhana, pemimpin adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama atau kemampuan untuk mempengaruhi pengikut untuk mengembangkan diri mereka. Jadi pada dasarnya pemimpin itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu adalah ciri dari seorang pemimpin. Nah, kemudian yang kedua adalah apa sih perbedaan antara seorang pemimpin dengan seorang manajer. Para ahli banyak menyatakan bahwa ada perbedaan sedikit antara manajer dengan leader. Di antaranya ahli tersebutlah Verma, Boyett, Roger dengan Sharma. Nah, mereka mengatakan bahwa perbedaan antara manajer dengan leader itu secara sederhana seperti berikut ini. Yang pertama adalah ketika saya bicara manajer, mereka fokusnya adalah kepada berpikir dan bertindak untuk jangka pendek. Sementara leader sebaliknya berpikir dan bertindak untuk jangka panjang. Yang kedua adalah fokus manajer adalah pada tujuan, sementara leader adalah pada visinya. Yang ketiga adalah kalau manajer itu fokus pada do things right, sementara fokus leader adalah pada do the right things. Kemudian yang berikutnya adalah fokus manajer pada pemeliharaan, leader pada pengembangan. Manajer prosedur, sementara fokus leader adalah kebijakan. Sementara manajer pada perbaikan, leader adalah inovasi. Kemudian fokus manajer adalah pada mencapai standar kerja, sementara fokus leader adalah keunggulan. Dan yang terakhir adalah manajer fokus kepada mengawasi, sementara leader fokusnya pada menginspirasi atau mengarahkan. Oke, terlepas dari ini, yuk kita lihat bagaimana hubungan antara kemampuan manajer dengan leader ini. Yuk kita lihat. Sadler tahun 1997 menyatakan bahwa ada 4 hubungan antara manajer dengan kepemimpinan. Yang pertama adalah bahwa pemimpinan dengan manajemen itu sesuatu hal yang berbeda. Mereka tidak ada kaitan sama sekali dan mereka ada satu hal yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti koin, yang satu di sebelah kanan, satu adalah di baliknya. Mereka benar-benar berbeda. Yang kedua, Sadler mengatakan bahwa kepemimpinan dan manajemen itu ada kaitannya, ada irisannya di dalamnya. Pada satu sisi mereka akan saling bertemu. Sementara yang ketiga, Sadler mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bagian besar daripada manajemen. Jadi manajemen adalah bagian daripada kepemimpinan. Jadi ketika saya bicara kepemimpinan, dalamnya ada manajemen. Atau sebaliknya, Sadler mengatakan yang terakhir bahwa ketika Anda bicara manajemen, maka di dalamnya ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah bagian kecil daripada manajemen. 4 ini dinyatakan oleh Sadler sesuatu hal yang memang terjadi pada saat ini. Nah, daripada kita sibuk membahas tentang manakah yang benar dari keempat ini, justru yang paling menarik yang harus kita implementasikan adalah bagaimana kemampuan ini bisa kita berikan atau digunakan oleh orang-orang yang berada pada level manajemen. Yuk kita bahas, kita bandingkan. Gambar ini menunjukkan kepada kita semua tentang yang paling kanan yang warna hijau adalah yang berkaitan dengan level dari manajemen, yaitu first manager, middle manager, dengan top manager. Sementara yang warna merah adalah kemampuan atau skill yang tadi, yaitu skill manajerial dengan skill kepemimpinan. Nah, dari dua kemampuan ini, skill ini sebenarnya first manager, middle manager, top manager itu pada level manakah yang mereka butuhkan kemampuan itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, first manager ternyata dia membutuhkan kemampuan manajerialnya jauh lebih besar dibanding daripada skill leadership-nya. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak perlu leadership. Mereka tetap perlu. Terkadang seorang pemimpin first manager perlu juga berpikir untuk jangka panjang. Agar mereka tahu bahwa ketika dia melakukan sebuah keputusan juga memikirkan jangka panjang. Gitu. Tetapi day to day, kemampuan manajerial itulah yang paling dibebankan, yang paling banyak digunakan oleh seorang first manager. Sementara yang kedua adalah middle manager. Middle manager adalah seorang pemimpin yang dimana kedua kemampuan ini, yaitu skill managerial dengan skill leadership-nya harus ada. Dia harus bisa mengkombinasikan dua ini. Terkadang dia harus bisa berpikir jangka pendek, terkadang dia harus berpikir jangka panjang. Keduanya harus dia seimbangkan. Sementara top manager justru adalah kebalikan dengan first manager. Seorang top manager harus berfokus kepada skill leadership-nya.
skill yang berpikir kepada jangka panjangnya, skill kepada inovasinya, skill kepada bagaimana dia mengembangkan daripada apa yang ada. Tetapi bukan berarti top manager tidak mempunyai skill manajerial. Top manager tetap diharuskan memiliki skill manajerial. Karena pada satu sisi, top manager pun harus bisa membuat dirinya untuk bisa comply dengan prosedur yang ada. Mengawasi pun menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari top manager. Tapi mungkin skill yang digunakan, skill yang harus dimiliki itu lebih rendah dibanding ketika saya berbicara kepada skill kepemimpinan. Nah, justru inilah yang paling penting. Maka ketika saya bicara pelatihan, maka first manager mesti dibebankan pelatihannya kepada pelatihan manajerial. Sementara top manager adalah beban kepada pelatihan kepemimpinan, tetapi tetap disimbangkan dengan manajerial. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam pengetahuan.